Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Roy Suryo betul-betul kena penyakit ngeyel sahabat ya. Sampai-sampai logika Aiman Wicaksono pun kalah dari tampilan kengeyelan Roy Suryo. Dimana ketika Panci ditanya soal jasa pembanding 13 sahabat Pak Jokowi itu, Panci mengatakan bahwa itu asli tapi ijazah Jokowi palsu. Padahal dengan ijazah yang keluaran sama, semua sama, tapi tetap Jokowi palsu. Disitulah Aiman Wicaksono saya kira menjadi sangat puyeng sebagai host di Rakyat Bersuara sahabat. Coba kita cek videonya. Kemungkinan besar ya nanti kita lihat pada saat sidang. Artinya 13-13 Anda meragukan itu? Saya tidak meragukan yang 13. Oke. Saya meragukan yang satu ini. Enggak, tapi logikanya nggak masuk Mas Roy. Memang nggak masuk kan? Kalau kita melihat dari video Aiman Wicaksono, saya kira beliau berusaha sebenarnya mengajukan pertanyaan yang sangat dasar dalam metodologi ilmiah, di mana dia mengatakan jika 13 ijazah pembanding dinyatakan asli dan ijazah Presiden Jokowi memiliki karakteristik yang sama, maka secara logika forensik kesimpulannya semestinya konsisten, yaitu asli. Namun Roy Suryo kalau kita melihat dalam video itu melakukan lompatan nalar fatal sahabat. Ia mengakui 13 ijazah itu asli, sekalipun dia tidak pernah lihat ya, tetapi tetap menyatakan ijazah Jokowi 99,99% palsu. Dan itu dilakukan tanpa ada variabel pembeda yang valid. Tidak ada temuan baru, tidak ada data tambahan. Kesimpulan ini tidak lahir dari metode ilmiah yang disampaikan oleh Roy Suryo. Itu yang saya maksud, bahwa benar-benar dia memiliki penyakit ngeyel, karena dia menyimpulkan hanya berdasarkan keyakinan subjektif yang kebal terhadap pembuktian. Nah, di titik ini Roy Suryo saya kira memang benar-benar sudah kehilangan status sebagai seorang akademisi ataupun peneliti. Karena peneliti yang jujur itu saya kira dia akan tunduk pada data dan fakta, bukan memaksa data tunduk pada kesimpulannya sahabat. Maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar, ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim dari Mas Roy apa Oh gimana? iyalah. Baik, menurut Mas Semar, apakah ada ketidakadilan dalam proses hukum yang disebut oleh Mas Roy? Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para penyidik dan lain sebagainya. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode, masuk masih mau cari panggung. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Mungkin sudah bagian dari hidupnya kan gitu. Jadi harus cari panggung terus. Di sini kelihatannya dalam video ini bahwa Roy Suryo berupaya membalik fakta. Dia menuding bahwa Pak Jokowi adalah merupakan orang yang membuat gaduh dan layak untuk ditangkap sebenarnya. Luar biasa. Nah itulah kalau sudah terpojok, nah, dia berupaya membalik posisi, di mana korban Pak Jokowi didorong sebagai pelaku. Sahabat-sahabat bisa dengar sendiri, Roy Suryo menyatakan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya ditangkap karena dianggap membuat kegaduhan lewat pernyataannya. Saya kira ini adalah distorsi sebab akibat yang sangat berbahaya. Faktanya Jokowi tidak memulai isu ijazah. Jokowi tidak membuat tuduhan ke ruang publik. Jokowi hanya merespon tudingan yang sering diulang. Nah, ketika Jokowi menyatakan bahwa maaf adalah urusan pribadi dan hukum tetap berjalan, itu bukan ancaman, bukan provokasi, dan bukan kegaduhan. Itu adalah pernyataan konstitusional sebenarnya. Justru Roy Suryo CS yang terlihat terguncang karena narasi minta maaf agar aman runtuh seketika sahabat. Di sini terlihat jelas mereka bukan takut pada Jokowi, tetapi mereka takut pada proses hukum.
Langkah berikutnya dalam waktu dekat kami akan mengirimkan lagi surat untuk permohonan pinjam barang bukti yang itu juga terjadi dalam proses pengadilan. Kita lihat saja nanti. Pinjam barang bukti itu tidak ada dalam hukum acara kan? Dan ridiculous lah, barang bukti yang memberatkan diserahkan ke tersangka. Ini mau main-main atau apa proses hukum ini? Dan di sini yang paling fatal ya, apa yang dilakukan oleh si Tompel Hosinuddin ini di acara Hotman Paris, di mana inilah titik paling telanjang dari ketidakpahaman hukum. Jadi dalam acara Hotman Paris Show itu sahabat, Hosinuddin yang merupakan pengacara Ruit Panci itu secara terbuka meminjam ijazah asli mantan Presiden Jokowi untuk diuji secara forensik, secara independen. Saya kira permintaan ini bukan hanya keliru ya, tapi ini memang betul-betul fatal secara hukum. Sebab dalam hukum acara pidana di Indonesia, barang bukti berada di bawah kendali penyidik. Tidak ada mekanisme pinjam barang bukti oleh tersangka. Barang bukti bukan milik pribadi yang bisa diuji sesuka hati sahabat. Oleh sebab itu permintaan Hosinuddin menunjukkan satu dari dua hal. Yang pertama saya kira tidak memahami hukum acara pidana, atau pura-pura dia tidak tahu, hanya memang berupaya untuk mengulur-ngulur waktu terus. Atau yang kedua, dia hanya ingin membangun opini publik lagi, supaya sekali lagi atensi publik, ratingnya semakin tinggi ke mereka. Karena semakin aneh-aneh itu kan kadang-kadang publik itu semakin suka. Tetapi yakinlah bahwa kedua asumsi yang saya bangun di atas itu, kedua-duanya merusak kredibilitas seorang pengacara. Karena seorang pengacara yang sahih seharusnya memperjuangkan hak lain dalam koridor hukum, bukan dengan narasi liar sebagaimana yang disampaikan oleh Hosinuddin ini. Karena biar bagaimanapun, hukum itu tidak mengenal permintaan yang namanya barang bukti, sahabat ya. Itulah sistem hukum kita yang ada di Indonesia. Karena itu dapat disimpulkan sebenarnya bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Roy Suryo ini benar-benar dia memperlihatkan kegagalan dalam menjaga konsistensi logika. Yang kedua, Roy Suryo kehilangan pijakan secara ilmiah, padahal itulah yang selama ini dia perjuangkan. Yang ketiga, si Tompel Hosinuddin ini, saya kira memang betul-betul gagal menunjukkan kompetensinya sebagai seorang pakar hukum. Keduanya sangat tergantung pada narasi yang saya kira ini bukan pembuktian sahabat, tapi ini adalah narasi liar. Oleh karena itu, ini bukan lagi perdebatan soal ijazah. Ini adalah contoh bagaimana tuduhan tanpa dasar runtuh oleh logikanya sendiri. Dan semakin mereka berbicara, semakin kita semua ini melihat bahwa yang rapuh sesungguhnya bukanlah dokumen Joko Widodo, tapi yang rapuh adalah mereka yang melakukan tuduhan palsu terhadap Pak Jokowi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.